Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika akan menyampaikan materi mengenai teori kognitif, yaitu teori Gestalt dan teori Brownell. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Andi Astama dengan NPM 2015021, Bayu Samudra dengan NPM 20130210023, Rila Oktaviani dengan NPM 20130210057, Rozali dengan NPM 20530210005, dan Intan Catur Yuliana. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai materi teori Gestalt dan teori Brownell. Yang pertama yaitu teori Gestalt. A. Pengertian dan konsep teori Gestalt. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori Gestalt menggunakan konsep-konsep dalam penerapannya. Teori Gestalt memandang belajar sebagai proses pemahaman atau insight yang berbeda dengan teori behaviorisme yang memandang belajar sebagai proses trial and error. Menurut Gestalt, semua kegiatan pembelajaran menggunakan pemahaman atau pemahaman mendadak pada relasi, mampu memahami makna relasi interrelasi satu sama lain, dapat dipahami juga bahwa diperlukan wawasan untuk mendapatkannya. Masalah konseptual inilah yang terpenting dalam teori Gestalt, bukan mengulang hal-hal yang harus dipelajari, tetapi memahaminya untuk menambah wawasan. Indrawati 2019. B. Prinsip-prinsip teori Gestalt. Prinsip pembelajaran berdasarkan teori Gestalt meliputi: yang pertama, belajar secara menyeluruh, jadi mengorelasikan pelajaran antar pelajaran. Yang kedua, pembelajaran merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. 3. Siswa sebagai organisme utuh. Keempat, mengalihkan aktivitas. Kelima, belajar merupakan reorganisasi pengalaman. Keenam, belajar dengan wawasan. Dan yang terakhir, sukses dalam belajar dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan seorang anak, menurut Risnawati 2015. Gestalt juga memiliki prinsip persepsi, yaitu prinsip kontinuitas dan hubungan figur ground, menurut Novalita 2015. C. Tokoh-tokoh teori Gestalt. 1. Max Wertheimer 1880-1943 adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Konsep pentingnya P-phenomenon, yaitu bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerak yang dinamis, telah dimunculkan dalam waktu singkat dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Wertheimer menunjuk pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan proses fisik tetapi proses mental. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain: yang pertama, hukum kedekatan atau law of proximity; yang kedua, hukum ketertutupan atau law of closure; yang ketiga, hukum kesamaan atau law of equivalence; yang kedua, Kurt Kafka 1886-1941. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain: A.
Jejak ingatan atau memory trace adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. B. Berjalan waktu mempengaruhi terhadap jejak ingatan. C. Latihan terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Yang ketiga, Wolfgang Kohler 1887-1967. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme, dalam hal ini simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Yang keempat, Kurt Lewin 1890-1947. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak kuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mempertingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologi ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, kelebihan. Teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dan proses belajar. Yang kedua, inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Kekurangan. Yang pertama, karena menurut Gestalt sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Yang kedua, pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Penerapan teori Gestalt. Ada 5 pengaplikasian teori belajar Gestalt dalam proses pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, insight atau pengalaman tilikan. Yang kedua, meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, purposive behavior atau perilaku bertujuan. Yang keempat, life space atau prinsip ruang hidup. Dan yang terakhir, transfer atau belajar. Materi yang kedua yaitu tentang teori Brownell. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep teori Brownell. Ada penelitian yang mengenai pembelajaran anak khususnya pada aritmetika. William Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Beliau menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori Brownell sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Cara ini ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Teori yang dikenalkan oleh William Brownell yaitu ada 2. Yang pertama drill teori atau teori hafalan, yang kedua meaning teori atau teori bermakna. Teori yang pertama yaitu drill teori. Pada permulaan abad ke-20, berkembang aliran mental yang mempunyai keyakinan bahwa otak itu seperti otot, terdiri dari gumpalan-gumpalan yang disebut fakulti-fakulti. Karena itu,
Agar supaya kuat otot itu harus dilatih. Makin kuat dan keras latihannya, maka akan semakin baik. Namun, seiring perkembangannya, para ahli psikologi membantah kebenaran tersebut, bahwa otak tidak terdiri dari fakulti-fakulti. Karena itu, untuk melatihnya bukan seperti melatih otot, tetapi dengan pengaitan. Cara yang dianggap cocok untuk menanamkan konsep baru yang semestinya ada kaitannya dengan konsep lama adalah dengan cara stimulus respon yang dilakukan melalui latihan hafal atau drill yang cepat, tepat, dan berulang-ulang. Intisari pengajaran matematika menurut teori drill adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika untuk tujuan pembelajaran belajar mengajar dianalisis sebagai kumpulan fakta atau unsur yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Yang kedua, anak diharuskan untuk menguasai unsur-unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Yang ketiga, anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk seperti yang akan digunakan nanti pada kesempatan lain. Yang keempat, anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dalam melalui pengulangan atau drill. Teori yang kedua yaitu tentang meaning teori atau teori bermakna. Menurut teori makna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkannya. Dan inilah isu utama pada pembelajaran matematika. Teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika, bahkan dianjurkan jika memang diperlukan. Jadi, drill itu penting, tetapi dilakukan apabila suatu konsep, prinsip, atau proses telah dipahami dan dimengerti oleh para siswa. Hal ini dikarenakan bahwa penguasaan seseorang terhadap matematika tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja, tetapi juga dalam aspek praktis dan kemampuan berpikir kuantitatif. Selain itu, Brownell juga memberikan saran dalam pengajaran matematika. Siswa sebaiknya memahami pentingnya bilangan baik dalam segi kehidupan sosial manusia maupun segi intelektual dalam sistem kualitatif. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Contoh mengenai belajar dengan menghafal dan belajar dengan pengertian yaitu yang pertama, siswa belajar dengan menghafal. Contohnya 3 plus 6 sama dengan 9. 15 plus 11 sama dengan 26. Namun berbeda dengan siswa yang belajar dengan pengertian. Yang pertama, 15 plus 11 dijabarkan menjadi 10 plus 5 plus 10 plus 1. Sehingga didapat 10 plus 10 ditambah 5 plus 1 sama dengan 20 plus 6 sama dengan 26. Yang kedua yaitu prinsip teori Brownell. Teori belajar William Brownell didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Salah satu cara bagi anak-anak untuk mengembangkan pemahaman tentang matematika adalah dengan menggunakan benda-benda tertentu ketika mereka mempelajari konsep matematika. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori Brownell. Yang dimana untuk kelebihan teori Brownell sendiri, yang pertama ada pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal. Dan yang kedua, dalam teori bermakna yang dikembangkan oleh Brownell,
Brownell yang menyatakan bahwa pengajaran operasi hitung akan mudah dipahami oleh siswa apabila makna bilang dan operasinya diikutsertakan dalam proses operasi. Dan untuk kekurangan dari teori Brownell sendiri, yang pertama ada informasi yang diperoleh melalui latihan tugas akan cepat hilang bila tidak sering digunakan. Kedua, penggunaan model pemberian tugas dapat dirasakan terlalu datar atau monoton dan bisa menimbulkan rasa bosan. Yang terakhir, yaitu model pemberian tugas ini dapat menurunkan dan mempersempit makna pembelajaran yang sesungguhnya. Pembelajaran menjadi seolah-olah pembuatan yang mekanis satu mekanis. Dan yang terakhir, poin terakhir, penerapan teori Brownell pada pembelajaran. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran yaitu antara lain seperti yang pertama ada bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Dan yang terakhir ada siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Pengaplikasian teori kognitif Brownell dalam belajar bergantung pada akomodasi kepada siswa. Harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar. Karena ia tidak dapat belajar dari apa yang telah diketahui saja, dengan adanya area baru, siswa akan mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasikannya. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau maupun materinya, kami semua minta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.